Munculnya musibah, muncullah praduga-praduga yang macam-macam, yang mengatakan sebabnya ini, sebabnya itu, rata-rata mempersalahkan orang lain. Padahal Allah mengatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Boleh jadi sebetulnya yang salah itu mereka sendiri, padahal dia tidak tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini tanggal 22 Allah masih memberikan kita nikmat iman. Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa banyaknya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Asy-Syifa yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid dan seluruh pimpinan rumah sakit maupun karyawan yang ada serta para jamaah salat zuhur. Di awal khatib mencoba membacakan satu buah ayat yang begitu populer. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Surat Al-Baqarah ayat ke-8. Kenapa sampai saya coba bacakan ayat tadi? Berkaitan semenjak 1 bulan terakhir daerah kita Sumatera Barat, bahkan daerah saudara kita Sumatera Utara dan juga Aceh terkena musibah. Dengan munculnya musibah muncul banyak persepsi di tengah masyarakat. Ada yang menyebut itu sebuah bala atau kutukan. Ada yang mengatakan sebuah ujian. Di dalam agama kita memang Allah menentukan jenisnya ketika kita di posisi orang beriman. Maka itu ujian untuk kita. Namun ketika kita lagi membelakangi Allah, mungkin itu yang dikatakan bala untuk kita. Cuma sidang jamaah zuhur bukan itu pembahasan kita kali ini. Munculnya musibah, muncullah praduga-praduga yang macam-macam, yang mengatakan sebabnya ini, sebabnya itu, rata-rata mempersalahkan orang lain. Padahal Allah mengatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Boleh jadi sebetulnya yang salah itu mereka sendiri, padahal dia tidak tahu. Boleh jadi Allah timpakan musibah itu karena kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita ingat diri kita sebelum Allah nanti menghitung segala kesalahan kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Ketika kita melarikan kesalahan pada orang lain, ketika kita memberikan penilaian kepada orang lain bahwasanya mereka yang salah, tentu sebuah solusi tidak akan kita dapatkan. Padahal dalam agama kita ada 4 hal yang bisa kita ambil ketika terjadi musibah itu. Yang pertama, dengan adanya musibah ini maka Allah inginkan kita untuk mempererat persaudaraan kembali. Salareh Aye bukan daerah yang biasa kita dengar. Palambayan bukan daerah yang biasa kita tempuh karena medannya begitu jauh. Namun dengan adanya musibah, rata-rata kita warga yang ada di kota Padang Panjang ataupun kita yang berada di sini, rata-rata sudah tahu keadaannya sekarang. Rata-rata mungkin kita sudah datang ke sana. Bahkan rata-rata kita sudah mengeluarkan infak terbaik kita untuk membantu orang di sana. Andaikan musibah ini tidak ada, mungkin hati kita tidak akan pernah tergerak untuk membantu orang di sana. Kemudian yang kedua, pintu yang dibuka Allah ketika musibah ini terjadi, pintu silaturahim makin terbuka. Karena kata Allah, aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal.
Selama ini kita mungkin yang tinggal di daerah timur ini tidak pernah mengenal saudara kita di Saleh yang bawah. Kita tidak pernah mengenal saudara kita yang di Malalo. Bahkan tidak jarang kita yang sampai tidak tahu ada daerah di Batipu ini Subarang Lua. Tapi datang musibah. Dalam keadaan susah pun kita, ketika tidak ada beras pun di rumah, baju second pun kita infakkan untuk mereka. Tujuannya apa? Menolong mereka. Ketika kita menolong mereka, terjalin silaturahim. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan bahwasanya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Allah bukakan pintu kita untuk bersedekah. Di antara sedekah terbaik itu adalah makanan. Selama ini mungkin kotak infak lewat di depan kita, hanya kita isi dengan 1.000 atau 2.000. Selama ini mungkin orang datang ke kita meminta-minta kita dengan tega menolak, maaf dulu ya. Tapi ketika datang musibah, rasanya tidak satu pun orang tidak terketuk hatinya untuk bersedekah. Ingatlah kaum muslimin, sedekah itu melepaskan kita nanti dalam kubur, memudahkan kita nanti masuk ke dalam surga. Yang terakhir, datangnya musibah. Datangnya musibah ini, Allah buka pintu kita untuk mengambil pelajaran. Tidak lagi merusak alam. Tidak lagi merusak diri kita sendiri. Tidak lagi merusak lingkungan. Mari kita jaga sama-sama. Itu yang diinginkan agama kita. Bukan malah sibuk mempersalahkan sianu yang salah, sianu yang salah. Karena kenapa? Kalau hanya mengupat itu saja, maka musibah ini tidak akan selesai. Maka kita hanya akan sibuk mempersalahkan orang lain. Lupa kita, mungkin musibah ini terjadi karena kesalahan kita. Faktabiru ya ulama besar. Mohon maaf kesalahan kejanggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.